Tak ada yang pernah menyangka, rahasia terbesar di rumah mewah itu justru bukan tentang hartanya, tapi tentang hati seseorang yang diam-diam mencintai dalam senyap, dan sebuah keputusan yang mengubah hidup dua manusia selamanya. Halo teman-teman semua dari manapun kalian menonton. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan perlindungan di setiap langkah. Amin. Jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus membahas kisah nyata penuh emosi dan pembelajaran hidup. Tulis juga di komentar asal kota kalian dan pendapat kalian tentang cerita ini. Rumah bergaya kolonial di kawasan elit Citra Alam Residence itu selalu tampak megah, tetapi sebenarnya kosong. Di balik dinding marmernya tinggal seorang wanita bernama Ratri, janda kaya berusia 42 tahun, pemilik beberapa butik ternama di Surabaya. Suaminya meninggal 3 tahun lalu akibat serangan jantung, meninggalkan harta yang cukup untuk membuat hidup siapapun terasa aman, tapi tidak bahagia. Ratri kesepian. Bukan karena harta tak cukup, melainkan karena rasa kehilangan yang tak pernah benar-benar sembuh. Ia hidup seorang diri, ditemani pembantu paruh baya, penjaga rumah, dan satu orang sopir pribadi baru yang direkomendasikan kenalan bisnisnya. Namanya Dava, pemuda 28 tahun, tampan, tenang, dan pekerja keras. Latar belakangnya sederhana. Ia bekerja untuk membantu ibu dan 2 adiknya di kampung. Sikapnya sopan, tutur katanya lembut, dan cara ia memperlakukan orang membuat banyak orang merasa nyaman. Awalnya, hubungan mereka biasa saja, majikan dan sopir. Ratri tak pernah memperhatikan Dava lebih dari sekadar karyawan. Namun seiring berjalannya hari, ada hal-hal kecil yang membuat hatinya goyah. Dava selalu datang 5 menit lebih awal. Ia selalu sigap membuka pintu, membawa barang, dan memastikan Ratri nyaman. Dan yang paling membuat hati Ratri melemah, tatapan penuh hormat dan perhatian, yang tak pernah ia dapatkan bahkan dari mendiang suaminya. Suatu malam, setelah acara bisnis, hujan turun deras. Mobil berhenti di halaman, dan Dava berlari membukakan payung untuk Ratri. Bukan hal besar, tapi ketika hujan membasahi bahunya sendiri sementara ia menjaga Ratri tetap kering, sesuatu bergetar di dada wanita itu. Masuk dulu, Eva. Kamu basah. Nanti sakit, ucap Ratri. Suaranya lirih. Gak apa-apa, Bu. Yang penting ibu aman. Kata-kata itu, entah kenapa, menyentuh bagian hati yang selama ini beku. Dan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ratri mulai memperhatikan cara Dava bicara, cara ia berjalan, cara ia menatap tanpa menuntut apa-apa. Sementara Ratri sendiri mulai kehilangan batas. Beberapa hari kemudian, saat sedang memeriksa dokumen di ruang kerja, Ratri mendengar suara Dava di halaman. Ia menengok melalui kaca. Pemuda itu sedang membersihkan mobil. Kaos putihnya basah oleh keringat. Garis tubuhnya tampak jelas. Jantung Ratri berdetak tak wajar. "Kenapa aku begini?" bisiknya. Ia menepis pikiran itu. Namun semakin ditepis, semakin sulit dikendalikan. Sampai akhirnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di sebuah malam, ketika listrik padam dan keduanya terjebak dalam rumah mewah yang sunyi. Dan di sanalah kisah ini perlahan berubah. Menjadi rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Angin kencang membuat pepohonan di halaman rumah Ratri bergoyang seperti bayangan raksasa. Saat jam menunjuk pukul 19.47, tiba-tiba listrik padam di seluruh kompleks.
Lampu gantung kristal berhenti berkilau dan seluruh rumah besar itu tenggelam dalam kegelapan. Ratri yang baru hendak turun dari ruang kerja terkejut saat tangga menjadi gelap. "Bu Ratri, Ibu di mana?" Suara Dava menggema dari bawah, cemas. Aku di tangga. Fa. Gelap." Dava segera menyalakan senter dari ponselnya dan berlari naik. Cahayanya menerangi wajah Ratri yang tampak gugup. "Pegang tangan saya, Bu." Pelan-pelan. Sentuhan itu membuat sesuatu bergetar. Ini pertama kalinya tangan mereka bersentuhan begitu lama. Hangat, kuat, dan menenangkan. Dava menuntunnya ke ruang tengah, memastikan ia duduk dengan aman. "Bu, kayaknya gensetnya belum aktif otomatis. Saya cek dulu ya." "Jangan keluar dulu. Fa. Hujan besar." Dava terdiam sejenak, lalu duduk sedikit lebih dekat dari biasanya. Cahaya ponsel yang redup membuat suasana terasa intim, sepi, dan jujur. "Bu, Ibu takut gelap?" tanya Dava. "Bukan gelapnya," jawab Ratri, "tapi sepinya." Dava terkejut dengan jawaban itu, namun tatapannya melembut. "Kalau Ibu sendirian, saya temani. Saya gak akan pergi." Hati Ratri bergetar lagi. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, ada seseorang yang berkata ingin menemaninya. Tanpa pamrih, tanpa mengincar hartanya. Hanya peduli. Hujan makin deras. Petir menyambar. Ratri tanpa sadar bersandar sedikit ke arah Dava. Pemuda itu menegakkan duduknya. Bingung. Jantungnya ikut tak tenang. Mereka terlalu dekat. Terlalu sunyi. Terlalu jujur. Fa. Suara Ratri gemetar. "Ya, Bu. Terima kasih sudah selalu ada." Dava menunduk. "Saya cuma melakukan tugas." "Bukan itu." Ratri memotong. "Yang lain cuma bekerja. Kamu memperhatikan." Hening mengalir panjang. Dava menelan ludah. Ia tak berani menatap. Ia tahu batasnya sebagai sopir. Ia tahu resikonya. Tapi malam itu, saat lampu padam dan dunia seolah hanya menyisakan mereka berdua, Bu Ratri mendekat ke Dava yang cuma diam berdiri. Bu Ratri memeluk Dava dari depan. Dan Dava yang awalnya ragu-ragu, membalas pelukan Bu Ratri juga. Mereka akhirnya berciuman dan berpelukan mesra sampai puas. Bu Ratri melucuti baju Dava. Begitupun sebaliknya. Bu Ratri menikmati tongkatnya Dava. Dan Dava menikmati gunungnya Bu Ratri. Mereka berpindah tempat ke kasur kamar yang empuk. Akhirnya mereka bercocok tanam. Tongkat Dava mendorong Bu Ratri sampai berlangsung lama. Akhirnya mereka menikmati puncak kepuasan mereka dan tidur bersama di kasur itu. Genset akhirnya menyala. Cahaya kembali memenuhi ruangan. Dan mereka berdua tersadar betapa dekatnya jarak mereka tadi. Namun sejak malam itu, kedekatan mereka tak pernah sama lagi. Sejak malam ketika listrik padam itu, Ratri dan Dava mulai sering bertukar tatap. Tidak ada yang berani membicarakannya, tetapi keduanya merasakannya. Ada sesuatu yang berubah. Ratri menjadi lebih sering memanggil Dava untuk hal kecil, meminta bantuan memindahkan barang, menemaninya belanja, atau sekadar mengantar ke butik lalu menunggu lebih lama dari biasanya. Dava berusaha profesional, tetapi setiap kali Ratri berbicara lembut padanya, ia merasakan dinding pertahanannya retak sedikit demi sedikit. Suatu hari, Ratri meminta Dava mengangkat barang di kamar kerja lantai 2. Saat Dava masuk, Ratri sedang duduk di meja rias, memandang bayangannya sendiri. "Fa,
katanya. Menurutmu, aku terlihat tua? Enggak, Bu, jawab Dava cepat. Ibu terlihat terawat sekali. Ratri tersenyum kecil. Terawat belum tentu bahagia. Hati Dava mencelos. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi tak tahu harus bagaimana. Suara Ratri melembut. Kamu bilang waktu itu, kamu bakal temani aku kalau aku sendirian. Kamu masih ingat? Masih ingat? Setiap hari ia memikirkannya. Saya ingat, Bu. Jawabnya pelan. Bagus, ucap Ratri. Karena aku merasa sendirian lagi. Dava terdiam. Ia sadar apa makna kata itu. Dan itu membuat seluruh tubuhnya panas dingin. Ibu, saya cuma sopir. Tapi kamu satu-satunya orang yang membuat aku merasa hidup lagi. Kata-kata itu seperti menghantam dinding terakhir dalam hati Dava. Ia tak kuasa menahan perasaan yang selama ini ia tekan. Namun sebelum ada yang terjadi lebih jauh, langkah-langkah terdengar di lantai bawah. Pembantu memanggil. Mereka berdua tersentak. Dava segera berdiri, kembali menjaga jarak. Tapi keduanya tahu, hati mereka sudah terlanjur melangkah. Malam itu, hujan turun lagi. Selalu hujan, seolah langit tahu bahwa hati keduanya sedang kacau. Ratri tak bisa tidur. Ia berjalan ke balkon kamar, memandangi halaman. Di pos jaga dekat garasi, ia melihat cahaya lampu kecil. Dava masih terjaga. Entah dorongan apa yang membuat Ratri memutuskan turun. Ketika pintu kamar sopir diketuk, Dava terkejut. Bu, ibu kenapa malam-malam begini? Ratri tidak menjawab. Ia hanya menatapnya. Lama, dalam, dan penuh sesuatu yang selama ini ia simpan. Aku takut sendiri. Hanya itu. Tapi itu cukup membuat Dava kehilangan kendali hatinya. Masuk saja, Bu, katanya pelan. Bukan karena ibu majikan saya, tapi karena saya peduli. Ratri masuk ke kamar kecil itu, ruang paling sederhana dalam rumah megah tersebut. Dindingnya putih, lantainya keramik biasa, tak ada dekor mahal. Justru kesederhanaannya membuat Ratri merasa aman. Di ruangan sederhana itulah, mereka akhirnya menghadapi perasaan yang selama ini ditahan. Mereka bicara lama, jujur, tanpa peran, tanpa topeng. Tidak ada kata-kata berlebihan. Tidak ada adegan yang harus diceritakan. Hanya dua hati yang bertemu di tengah sunyi. Dan malam itu menjadi awal sebuah rahasia besar, yang hanya kamar kecil di rumah mewah itu yang tahu. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tak ada yang berani mengucapkan kata cinta, tetapi perhatian dan kedekatan mereka mengalir begitu saja. Namun masalah datang lebih cepat dari dugaan. Para karyawan rumah mulai curiga. Pembantu melihat Ratri dan Dava semakin sering menghabiskan waktu bersama. Tetangga mulai bertanya-tanya kenapa mobil Ratri lebih sering pulang larut malam. Suatu hari, seorang sahabat mendiang suami Ratri datang berkunjung. Ia melihat Dava membawakan tas Ratri hingga ke dalam rumah. Rate, kamu harus hati-hati, katanya dengan nada menyindir. Kamu janda kaya. Banyak yang bisa memanfaatkan. Perkataan itu menusuk. Malamnya, Ratri memanggil Dava ke ruang tengah. Kalau hubungan kita ketahuan, kamu yang paling rugi. Dava menatapnya dengan mata yang tak bisa menyembunyikan rasa sayangnya. Saya tahu, Bu, tapi saya nggak pernah niat nyakitin siapapun. Ratri menunduk. Air matanya jatuh. Aku takut kehilangan kamu.
Dava mendekat. Saya di sini, Bu. Apapun yang terjadi. Namun kenyataan tetap harus dihadapi. Hubungan mereka tidak boleh diketahui siapapun. Tidak boleh terlihat. Tidak boleh terdengar. Dan di tengah tekanan itu, Ratri menyadari satu hal yang membuat lututnya lemas. Ia tidak hanya jatuh cinta, ia juga harus menghadapi akibat dari hubungan yang melampaui batas itu. Akibat yang akan mengubah hidup keduanya. Tapi kisah mereka belum berakhir. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Setiap cerita menyimpan pelajaran. Dan dari kisah Ratri dan Dava, kita belajar bahwa kesepian bisa datang bahkan pada orang yang hidup di balik tembok kemewahan. Dan perhatian tulus adalah hal yang tidak bisa dibeli oleh uang sebesar apapun. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang berjuang dengan caranya sendiri. Kadang cinta datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Tapi konsekuensinya tetap harus kita hadapi dengan keberanian. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kilauan hati manusia rapuh. Kilauan cinta tidak memilih status. Kilauan dan setiap pilihan selalu membawa jalan yang harus kita pertanggungjawabkan. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa bel subscribe untuk kisah nyata lainnya. Hati merah 2 like sebagai bentuk dukungan. Balon ucapan tulis komentar asal kota kalian dan pendapat kalian tentang pilihan Ratri dan Dava. Tombol ulang bagikan ke teman-teman agar mereka juga bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang tenang. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.